Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata kurikulum Merdeka Abdul Karim SPD SD Negeri 40 1 Talang Duku Kabupaten Muaro Jambi menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Apa itu kurikulum? Kurikulum itu kompleks multidimensi. Kurikulum dapat artikan titik awal sampai titik akhir belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Klasifikasi komponen kurikulum pertama yaitu tujuan pembelajaran ataupun konten, pendahuluan, panduan pedagogi atau panduan asesmen. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Peran dan fungsi kurikulum, perannya adalah sebagai acuan dalam pembelajaran dan fungsi kurikulum sebagai adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam kerangka pertama yaitu mewariskan nilai budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai konteks sosial. Peran pengembang kurikulum harus melakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Begitu juga dalam pembelajaran, guru lebih mengetahui kebutuhan belajar murid, kompetensi apa yang dibutuhkan, dan cara mewujudkannya. Proyeksi pendidikan OECD tahun 2030 yang perlu dipahami yaitu pertama kognitif, sikap, psikomotorik, ditambah yaitu nilai. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, karena kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakter murid untuk membangun kompetensi sesuai kebutuhan murid sekarang dan di masa depan. Ki Hajar Dewantara mengatakan, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Maka untuk menuntun kodrat murid-murid, maka pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Rujukan rancangan kurikulum yaitu pertama yaitu memperhatikan kebutuhan, pendapat murid, pengalaman murid, hasil belajar murid, dan kepentingan murid. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Perbedaan lingkungan dan ekosistem di sekolah. Perubahan juga terus terjadi di sekolah. Hal tersebut menjadi alasan kurikulum pusat harus diadaptasi. Bentuk kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid di sekolah yang dikenal dengan KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Prinsip umum pembelajaran modul 2. Pembelajaran dengan menggunakan prinsip-prinsip yang dapat memfasilitasi beragam kebutuhan murid. Prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan baru, paradigma baru. Pertama yaitu mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Harapannya perbedaan kompetensi dan potensi setiap murid dapat difasilitasi sehingga murid mendapatkan hak belajarnya dengan baik. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Yang kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran disusun berdasarkan tahapan-tahapan perkembangan murid sesuai usianya. Capaian pembelajaran dirancang berdasarkan fase, bukan per tahun. Satu fase memiliki rentang waktu 1 sampai 3 tahun. Tujuannya untuk guru dan murid memiliki waktu yang lebih leluasa untuk mengembangkan kompetensi, memperdalam pembelajaran. Capaian pembelajaran memiliki dua hal utama yaitu kompetensi dan kompetensi esensial.
struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Kurikulum Merdeka memuat program, yaitu pertama intrakurikuler, yaitu merupakan mata pelajaran wajib. Yang kedua ekstrakurikuler, merupakan kegiatan pembelajaran dengan kurikulum prototipe. Pelaksanaannya data dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai minat dan bakat murid. Yang ketiga yaitu program penguatan profil para pelajar Pancasila yang disebut dengan proyek. Merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu gaya hidup berkelanjutan. Kedua, kearifan lokal. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Yang kelima, suara kemerdekaan. Yang keenam, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Yang ketujuh, kewirausahaan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pelaksanaannya mempunyai waktu tersendiri, tidak terkait dengan mata pelajaran yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.